Di siang hari dia sudah melindungi kulit kita dari paparan sinar UV ya. Makanya zaman dulu tuh nggak ada sunscreen, kulit mulus-mulus aja. Jadi emang penting banget kan yang namanya UV protection. Itu penting banget buat kulit kita. Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas dua krim legend nih ya, Kelly Pore Cream dan Mary Skin Lian. Kalau Mary Skin Lian aku udah pernah bahas di video Mbak Na beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini aku punya yang kemasan lama ya. Kalau kemasan barunya seperti ini ya. Nanti akan aku bahas untuk ingredient oil yang di kemasan baru ya, tapi katanya sih hampir sama ya untuk ingredient oilnya, tapi kemasannya aja yang berbeda seperti ini. Dan nanti aku akan bahas all ingredientnya dan apakah kedua krim ini, krim legend ini bisa mengatasi hiperpigmentasi. Kita bahas sama-sama kedua krim legend ini, Kelly Pore Cream dan Mary Skin Lian. Stay tune. Oke, langsung aja ya. Aku akan bahas yang ini dulu deh, Mary Skin Lian. Untuk produk ini isinya 10 gram dan untuk kemasan terbarunya seperti ini ya. Nah, untuk all ingredientnya, teman-teman nanti bisa simak ya. Aku akan bahas kedua all ingredientnya aja, untuk teksturnya juga sama. Jadi kita bahas satu-satu untuk Mary Skin Lian dulu nih. Untuk all ingredientnya, dia itu sebenarnya nggak beda jauh dengan Kelly Pore Cream ya. Dia itu ada, di sini ada petrolatum. Petrolatum itu adalah petroleum jelly ya. Dia itu pelembab dari minyak bumi. Kemudian yang kedua ada titanium dioxide atau TiO2. Dia ini adalah melindungi kulit dari UVA plus UVB. Kemudian ada ceresin, kemudian ada lanolin. Lanolin itu melembabkan kulit dan anti iritasi dan ada kandungan talknya. Jadi nanti teman-teman bisa simak untuk all ingredientnya. Dan nggak beda jauh dengan ingredient oil dari Kelly. Teman-teman juga bisa simak. Di sini Kelly juga ada ingredient yang hampir sama, yaitu ada petroleum jelly, ada titanium dioxide juga sama ya kan. Dia ini melindungi kulit dari UVA plus UVB. Ini bagus juga ya kalau di Kelly itu sama ya. Kemudian ada lanolin, sama mengatasi iritasi kulit dan dia juga bisa melembabkan. Ada squalane. Nih ya teman-teman bisa simak ya untuk all ingredientnya dari Kelly. Ada tocopherol asetat atau vitamin E. Dia ini untuk meremajakan dan melembabkan kulit. Ada benzopenone 3 atau yang biasa kita kenal dengan oxybenzone. Dia ini melindungi kulit dari UVA. Jadi di Kelly itu ingredientnya ada kandungan titanium dioxide dan oxybenzone. Jadi dia ini nggak perlu lagi, kalau udah pakai ini nggak perlu lagi kita pakai sunscreen karena udah ada kandungan UV protection-nya ya. Makanya nih emak-emak zaman dulu nggak kenal yang namanya sunscreen. Makanya jarang banget ya emak-emak zaman dulu kala itu kena flek hitam. Jadi kulitnya tuh mulus-mulus gitu lah. Emak-emak nenek-nenek kita zaman dulu itu kulitnya mulus-mulus karena ini nih rajin pakai Kelly. Karena Kelly itu udah ada kandungan UV protection-nya gitu ya. Jadi putih itu bukan berarti dia ini bisa mutihin, tapi karena ada UV protection-nya. Kemudian di kedua krim ini tuh ya, Mary Skin Lian dan Kelly itu ada fragrance-nya. Jadi baunya nih kedua krim ini tuh wangi ya kan. Kedua produk ini masih ada kandungan propyl paraben ya. Kalau misalkan kulit teman-teman semua sensitif, maka ya hati-hati dalam penggunaan kedua krim ini ya, karena masih ada parabennya ya. Kalau dipakai dalam jangka panjang, misalkan kulit teman-teman semua tidak sensitif, tidak menimbulkan iritasi, nggak ada masalah. Oke, kita bahas dari sisi tekstur. Tekstur Kelly itu nggak beda jauh dengan Mary Skin Lian. Jadi dia ini teksturnya itu semi padat ya. Jadi kayak misalkan kita mau pakai foundation ya, ini seperti ini. Sebaiknya kalau misalkan teman-teman mau gunakan Kelly, itu pakai moisturizer dulu nih. Kalau misalkan kulit teman-teman itu kering, itu langsung dipakein Kelly, itu agak sulit untuk menyatu ya dengan kulit. Jadi lebih baik pakai moisturizer dulu atau rangkaian skincare teman-teman semuanya. Ya misalkan sudah pakai serum, pakai moisturizer, tapi dijeda ya, kemudian baru menggunakan Kelly. Jadi Kelly ini adalah pengganti foundation. Jadi kalau misalkan udah pakai Kelly, itu nggak perlu lagi pakai bedak atau foundation. Kalau misalkan pakai bedak tabur, itu nggak masalah, tapi nggak perlu lagi pakai foundation ya. Teksturnya udah berat banget ya, ada kandungan talknya. Jadi nggak perlu lagi pakai foundation ya. Tuh. Dia tuh bikin putih kulit ya, tone up-nya akan lebih meningkat ya, karena dia ini ada bedaknya, ada kandungan bedaknya. So hati-hati banget nih kalau misalkan udah habis pakai ini, bersihinnya harus double cleansing ya, karena dia ini kandungan talknya juga kayaknya lumayan tinggi, karena kalau kita pakai itu langsung wajah kita tuh kinclong gitu ya. Sama halnya dengan Mary Skin Lian, untuk teksturnya dia sama nih ya. Jadi dia tuh nggak beda jauh lah, teksturnya tuh nggak beda jauh sama Kelly, sama persis ya, warnanya pun sama, efek tone up-nya sama, dan dia juga ada kandungan titanium dioxide. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kedua krim ini, itu nggak perlu lagi pakai sunscreen. Tapi kalau kalian nggak pede, kalau teman-teman nggak pede, harus pakai sunscreen juga, itu nggak masalah. Urutannya adalah sunscreen dulu, baru kemudian pakai krim ini ya. Lalu pertanyaannya, di antara kedua krim ini, Kelly dan Mary Skin Lian, apakah bisa mengatasi hiperpigmentasi
Apakah bisa mengatasi flek hitam, dark spot, melasma? Kalau mengacu dari reagen-reagen yang ada tadi Mbaknya sebutin ya, yang kita bahas tadi sebelumnya, itu tuh nggak ada reagen yang bisa mengatasi perpigmentasi teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang nih, kedua krim ini ya kan, Kelly Port Cream dan Mary Skin Lian bisa mengatasi flek hitam, jawabannya itu adalah tidak. Tapi kalau misalkan melindungi kulit teman-teman semua dari UV, ya kan, dari sinar UV, untuk UV protection, untuk ngelembapin kulit, itu iya, itu dapat ya kedua krim ini, dan bisa sebagai foundation, itu iya ya. Tapi kalau untuk mengatasi perpigmentasi, no, jawabannya no, karena di sini tidak ada reagen yang bisa mengatasi flek hitam, hiperpigmentasi, melasma, dark spot ya. Jadi ini bukan krim flek hitam. Dari sisi harga, mana yang worth to buy? Kalau Mary Skin Lian itu yang kemasan terbaru harganya kurang lebih Rp60.000 ya. Sementara kalau misalkan yang Kelly Port Cream itu ada 5 gram dan 10 gram. Harganya tuh nggak lebih dari 30.000. Ada yang 20.000, ada yang Rp10.000. Jadi kalau menurut aku dengan ingredient yang sama dan manfaat yang sama, aku lebih memilih Kelly Port Cream ya. Karena ini dua-duanya sebenarnya legend sih. Tapi ini terserah teman-teman semuanya sih. Karena ingredientnya sama, aku lebih memilih ini, Kelly Port Cream. Bukan berarti Mary Skin Lian itu nggak bagus ya. Tapi aku lebih milih ini. Jadi jangan salah kaprah ya, kedua krim ini bukan krim yang bisa mengatasi flek hitam. Terus dipakai di siang hari aja ya, karena ini ada UV protectionnya dan juga ada talknya. Jadi nanti bisa menyumbat pori-pori kulit teman-teman semuanya dan juga bisa mengakibatkan jerawat dan komedo. Oke ya teman-teman, segitu dulu ulasan dari mana, semoga bermanfaat. See you on the next video. Thank you for watching. Dadah, bye-bye.